Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alan Perdana Timur dari kelas TI 3E. Kali ini saya akan membahas tentang video pertemuan ke-13 dalam matkul pemrograman web berbasis framework. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial CRUD menggunakan Laravel 7 atau 8 dengan React.js. Oke, pada kali ini kita akan mengetahui cara menginstal React.js, implementasi sistem CRUD, belajar switch alert, dan masih banyak lagi. Oke, yang dibutuhkan kali ini adalah Laravel, Node.js, Composer, dan juga web server atau XAMPP. XAMPP-nya seperti ini. Ya, pada kali ini kita hanya perlu pertama-tama kita menginstal Laravelnya dulu menggunakan Composer Global Require Laravel Installer. Ini agak lama installnya, ngomong-ngomong. Lalu jika sudah selesai, kita membuat sebuah project Laravel baru. Laravel new, nama project kita terserah. Sini saya namai film. Punya saya namanya film. Lalu kemudian kita langsung menuju ke bagian.env. Untuk apa? Jadi di env ini kita harus mengedit terlebih dahulu pada bagian database, karena kita akan memanfaatkan fitur database di sini untuk melakukan CRUD. Jadi kita juga perlu database sendiri. Dan database-nya itu dibuat di mana? Kita buat di exam. Ini kita pilih admin. Lalu di sini saya sudah membuat DB tugas 1. Ini kalian juga bisa buat baru, namanya bebas terserah kalian. Jika sudah, nama database tadi masukkan ke dalam ini di env ke bagian DB database. Ini namanya adalah database tugas 1. Lalu username-nya adalah root dan password-nya itu kosong. Oke, lalu kemudian kita membuat sebuah model bernama artikel untuk melakukan migration. Jadi bentuknya adalah PHP Artisan Make Model Article Migration. Lalu jika sudah dibuat, kita buka pada folder app, lalu kita ke bagian model, karena di Laravel 8 itu masuknya ke model, tidak hanya ke HTTP saja. Jadi kita masuk ke model. Nah, file artikel ini adalah sebagai untuk mengisi parsing data ke database yang akan di-migrate. Ini ada pada tabel dan juga available. Available ini artinya bisa diisi. Jadi yang akan kita isi atau masukkan di sini adalah kolom judul, genre, tahun, skor, dan deskripsi. Lalu nama tabelnya adalah artikel. Jika sudah selesai, kita menuju ke database pada migration. Jadi kita ke database, ke migration, lalu kita pilih sini namanya adalah artikel. Kita buka, lalu di sini kita ya ini untuk bagian meng-create tabelnya, ini sama seperti tadi untuk bagian migration.
Ini untuk memasukkannya ke database. Yang pertama itu tabelnya itu ada ID. ID-nya itu bentuknya adalah auto increment, jadi akan otomatis terisi, jadi kita tidak perlu mengisi manual. Lalu ada judul, genre, tahun, dan deskripsi. Masing-masing saya isi string. Kenapa saya isi string? Karena terkadang pada Laravel itu jika kita isi misalnya float, integer, atau lainnya itu terkadang akan mengalami crash atau error pada Laravel dan ke database-nya karena tidak cocok tipe uh, tipe datanya atau Unicode-nya itu kadang tidak sama. Jadi paling aman itu ya string. Apalagi untuk belajar itu paling aman itu menggunakan string. Karena jika string itu kita bisa masukkan nomor, angka, simbol, dan lain-lain itu tanpa perlu memperhatikan tipe datanya. Oke, lalu setelah itu kita simpan, lalu kita coba PHP artisan migrate. Nah, pada PHP artisan migrate ini tidak serta-merta langsung berjalan. Saya di sini itu mengalami error, sejujurnya saja saya mengalami error. Lalu setelah saya cari-cari itu saya nemu di Stack Overflow. Jadi kita harus menuju database, ini kita menuju config. Kalau saya ini ada di config, kita menuju database, lalu kita cari ada line ke 55 dan 56, yaitu kita ada cara setting collision. Yang sebelumnya itu adalah UTF-8 dan juga UTF-8 Unicode. Kita ganti UTF-8 saja tanpa ada MP4. Setelah itu jika kita coba lagi melakukan masuk data, maka akan berhasil, datanya akan masuk. Jika kita lihat di sini itu, nah ini tabel-tabelnya sudah masuk semua. Ini sudah bawaan dari Laravel-nya. Oke, lalu kemudian kita men-setting root dan pada web dan API. Itu ada pada root. Nah, menuju root. Nah, ini pada web terlebih dahulu. Root-nya ini untuk view, artikel, app, edit, dan juga ID dan juga path-nya itu ada pada web sebagai root-nya saja, sebagai penghubung. Lalu pada API lah ini yang mengontrol dan menghubungkan link pada API yang ada pada aplikasi kita. Nah, ada sedikit perbedaan dari Laravel 7 dan 8. Jika pada Laravel 7 itu pada root-nya ini sepertinya di Laravel 7 itu filenya itu jika tidak kita masukkan direktorinya itu secara rinci masih bisa berjalan di Laravel 7, tapi di Laravel 8 tidak bisa, jadi kita harus secara rinci untuk bagian root-nya, jadi kita tidak bisa serampangan seperti Laravel 7, jadi nggak bisa sekedar ketemu gitu aja, jadi kita harus lengkap di sini. Jadi di sini itu ada app HTTP controller, artikel controller, .index, dan itu juga berlaku untuk yang lain-lainnya juga. Lalu kemudian kita membuat sebuah controller bernama artikel controller. Itu ada pada HTTP artikel controller ini. Itu ada di sini.
Ini fungsinya sebagai controller folder tabel artikel atau file yang kita buat di API. Nah, di sini itu kita melakukan fungsi pada indeks. Indeks itu adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini namanya indeks. Lalu ini artikel all ini menampilkan semua artikel yang ada pada tabel artikel. Nah, lalu ini adalah store, itu untuk mengirim send request. Lalu di sini itu kita harus melakukan validasi data. Jadi judul, genre, tahun, skor, dan deskripsi itu required atau perlu ada. Jadi nggak bisa kosong. Lalu kemudian ini ada create, jadi untuk membuat data. Nah, saya bilang tadi, setelah divalidasi datanya, maka kita bisa membuat data baru dari mulai judul dan deskripsi sesuai data yang telah divalidasi sebelumnya pada validasi data ini. Lalu jika sukses, maka message-nya adalah artikel created successfully. Lalu kemudian ini adalah get article. Get article ini kita menggunakan ID karena ini adalah kita ingin melihat salah satu artikel secara rinci, tidak semua. Misalnya kita membuka salah satu artikel, maka kita akan membutuhkan ID. Nah, ID tadi itu sudah saya bilang adalah auto increment. Jadi setiap artikel itu akan punya ID yang berbeda-beda. Oke, lalu kemudian pada fitur update itu hampir sama seperti grid, tapi di sini itu kita perlu ID terlebih dahulu. Artikel apa yang akan kita update. Lalu ini sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan validate data. Lalu jika sudah divalidate, maka bisa dimasukkan pada setiap kolom. Lalu di save. Jika sudah berhasil datanya, maka akan muncul message seperti ini. Lalu pada delete juga kita masih butuh ID, artikel apa yang akan kita hapus. Jika misalnya artikelnya itu tidak kosong atau ada isinya, jika kita tekan tombol delete, maka jika berhasil muncul pesan artikel deleted successfully. Namun jika ada error, ada suatu kendala dalam menghapus satu artikel, maka akan muncul pesan false, artikel deleted failed atau gagal dihapus. Oke, kita lanjut ke step 5, yaitu kita menginstal package.js. Ini cukup lumayan lama untuk installnya atau internet. Itu ada Composer, Require Laravel UI, sangat lama, lalu PHP Artisan UI React, lalu kemudian kita menginstal Node.js yaitu npm install. Setelah itu kita melakukan npm run dev. Lalu kemudian kita install Recruiter Doom seperti ini. Lalu terakhir kita membuat Bootstrap Suite Alert sebagai alert atau message-nya. Kita menggunakan Bootstrap. Lalu setelah itu kita membuat sebuah folder baru secara manual bernama app.js pada folder resource JS komponen. Kita menuju JS komponen app.js. Nah, app.js ini apa? App.js ini sebagai yang mengendalikan atau yang menyambungkan antara database aplikasi indeksnya dan juga action-action yang akan muncul pada aplikasinya, yaitu ada detail, edit, delete, dan juga create. Semua itu
dihandle oleh FJS ini. Makanya di sini itu kita melakukan import, header, artikel index, create, show, dan edit. Lalu kemudian pada render, kita lakukan render. Pada browser router kita membuat sebuah div, dan di dalamnya itu terdapat headernya itu ini, headernya itu ini. Lalu melakukan sebuah switch, di mana meroute komponen index, komponen artikel create, lalu artikel edit, dan juga artikel show. Pertama kita menuju ke artikel index. Nah, ini artikel index. Artikel index ini apa? Ini sebagai tampilan. Ini indeks yang saya bilang tadi, ini namanya indeks. Nah, data yang muncul di sini itu yang menghandle adalah artikel indeks ini, di mana terdapat sebuah konstruktor, ada variabel super di state. Nah, ini semua data yang ada pada artikel itu akan disimpan pada variabel artikel ini, yang tipe datanya adalah array satu dimensi. Jadi semuanya itu ditampung di sini, akan dikeluarkan di sini juga. Lalu message itu null, type null, flash null, dan alert null. Lalu di sini ada hide alert. Hide alert ini untuk menyembunyikan alert, ya, menyembunyikan peringatan. Lalu komponen date-mount ini untuk mengambil data di API artikel, yang mengambil data pada database. Lalu kemudian ini confirm delete, ini ya, guna untuk fungsi delete di sini. Di sini itu terdapat switch alert dari bootstrap yang telah kita install sebelumnya, yaitu ada warning, show cancel, confirm button text hapus deh, cancel nggak jadi, confirm button base style default, dan juga ini juga danger default. Lalu title-nya adalah tunggu dulu, apakah sebelum kita confirm akan menghapus artikel akan muncul ini terlebih dahulu. Lalu kemudian ini untuk get alertnya. Lalu pada delete item ini kita memerlukan ID. Seperti biasa kita perlu ID untuk menghapus artikelnya, karena kalau nggak ada ID ya apa yang kita hapus. Seperti itu. Jika sudah true, maka akan kembali ke home dan menghide alert yang telah muncul jika sudah dihapus. Nah, jika kita kembali ke home itu akan muncul tulisan sukses, lalu akan muncul button log siap, lalu akan muncul tulisan deleted article successfully. Lalu pada on success itu akan mengambil komponen date-mount dan mengupdate pada artikel, juga menghide alert. Lalu pada render di sini ini untuk mengcons artikelnya, semua artikel. Lalu di sini terdapat sebuah tombol bernama create new article, ini untuk membuat artikel baru. Lalu di sini adalah sebuah kolom ini. Nah, ini pada kolom-kolom ini itu ada nomor, genre, tahun, skor, deskripsi, dan aksi. Lalu kemudian ini untuk pengambilan datanya, jadi datanya akan muncul di sini, akan sesuai yang telah kita atur pada kolomnya. Jadi ini adalah bagian baris, jadi datanya akan muncul di baris. Lalu ini sebagai tombol detail untuk melakukan fungsi
detail, ini untuk fungsi edit, dan ini untuk fungsi delete. Itu lalu kita menuju create. Oke, pada create ini di state constructor-nya kita perlu judul, genre, tahun, dan deskripsi sebagai data yang akan diparsing dalam API database. Lalu handle field change ini untuk menghandle perubahan yang ada pada data. Saya juga ketekan ini. Nah, semua perubahan ini akan ada pada sini. Lalu ini untuk meng-create artikel, untuk membuat artikel baru. Lalu jika ini untuk error, jika terjadi suatu error dalam pembuatan artikel. Lalu ini untuk menghandle error apa yang akan muncul. Lalu di sini handle field tadi itu mengambil name sebagai target value-nya. Lalu go to home tadi jika misalnya sudah kita pasti membuat, saya buat baru tulis seperti ini copy, kita masukkan. Jika saya tekan tombol get, maka nanti akan muncul alert ini. Kita tekan, akan muncul alert seperti tadi. Itu ada pada sini. Lalu jika sukses itu, maka akan melakukan push pada history. Lalu kemudian pada handle create new article, ini untuk defaultnya, ini untuk mengambil judul, genre, tahun, dan deskripsinya. Lalu ini untuk melakukan store ke API. Jika sudah true, jika benar, maka jika nilainya benar atau true, maka langsung akan kembali ke home. Itu tadi sudah terbuat. Jika sudah selesai, maka otomatis halaman akan kembali ke home. Ini untuk errornya, jika terjadi suatu error. Nah, ini untuk bagian ininya, inputan datanya itu ada pada render di sini. Jadi untuk judul, ID-nya judul, class name-nya juga judul, name-nya juga judul itu. Lalu ini genre, ini tahun, ini score, dan ini deskripsi. Karena deskripsi itu cukup panjang, saya kasih row atau baris sekitar 10 baris. Lalu ini untuk get tombol buttonnya tadi. Oke, ini untuk bagian get atau membuat data. Sudah saya perlihatkan tadi, sudah berhasil. Lalu kita menuju edit. Pada edit ini sama seperti create, hampir sama, mirip. Di sini kita mengambil judul, genre, sampai deskripsi, alertnya 0, message-nya kosong, dan errornya juga kosong. Nah, ini juga sama seperti tadi, handle field, handle update artikel. Cuma bedanya itu cuma di sini, ini cuma beda nama saja. Lalu komponen daemon untuk mengambil data dari API menggunakan artikel ID atau ID artikel. Lalu ini untuk ya tombol alertku jika sudah sukses. Jika sukses langsung push historinya. Lalu ini yang update artikel, cons artikel untuk mengambil judul sampai deskripsi. Lalu ini untuk melakukan match atau pencocokan parameter. Jika sudah cocok, maka
pengupdatean data akan sukses. Jika nilainya true, maka akan muncul alert message yang ada pada go to home tadi. Oke, siap, kembali ke home. Lalu ini untuk error, jika ada satu error, ini juga sama, ini untuk tampilan. Oke, kembali, kita melakukan salah satu edit. Nah, tampilannya sama persis seperti membuat artikel baru. Jadi kita hanya tinggal mengganti datanya saja. Lalu ini untuk tombol update-nya seperti ini. Kemudian kita kembali ke app.js. Lalu pada artikel show, artikel show ini sebagai penunjuk untuk menampilkan data artikel di home, di tampilan. Itu semua ada di sini. Pada artikel show, ya ini untuk menampilkan data artikel. Lalu pada komponen did mount ini untuk mencocokkan parameter, lalu mengambil data dari API artikel, lalu kemudian pada render ini akan muncul judul sampai deskripsi yang ada pada artikel dan judul sampai deskripsi tadi. Jadi itu ada pada sini. Kalau kita back, nah akan muncul ini. Ini ada pada style. Nah, jadi di sini muncul judul, genre, skor sampai deskripsi itu muncul pada artikel show ini tadi. Jadi semua itu ada pada file artikel show.js. Itu untuk tombol back-nya. Lalu kemudian kita sudah membuat itu, kita menuju headernya itu kita pisah agar nggak campur, lebih gampang. Dan itu yang ini tadi. Lalu kemudian setelah membuat artikel create, edit, show pada results, nah, kita menuju halaman view. Kita membuat sebuah file baru bernama applet.php. Pada view, nah, ini sebagai ya view-nya saja. Lalu kita mengedit app.js yang ada pada code tadi. Nah, ini kan di luar folder komponen, ini langsung di folder JS. Kita pilih. Lalu di sini itu sebelumnya itu adalah example, kita ganti app untuk mengambil data dari app.js ini. Jadi tidak mengambil dari example yang ini. Itu lalu kita simpan. Nah, setiap kali kita melakukan suatu perubahan atau melakukan update pada Laravel itu, kita harus melakukan npm run dev setiap kali. Jika sudah selesai kita melakukan artisan serve, PHP artisan serve, lalu kita buka di localhost 8000 seperti ini. Kan saya pakaikan, ini juga sudah ada. Kita pilih salah satu film,
ke Stellar, copy jadinya sci-fi tahun 2014, skornya tadi 8,6. Jadi tadi kenapa saya bilang menggunakan string, karena kalau pakai misalnya float itu kadang terjadi salah satu tabrakan, jadi akan error. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal create. Nah, akan muncul alert. Jadi, saya ingin melakukan sebuah edit pada artikel nomor 2, yaitu your name. Saya melakukan edit, namanya saya ganti your name. Jadinya tetap, tahunnya tetap, skornya sama, deskripsinya saya ganti seadanya. Kita update, kita tekan OK. Nah, maka sudah mulai terupdate. Jika kita tekan tombol detail, maka akan muncul detailnya. Jika kita delete, nah akan muncul peringatan seperti tadi, akan muncul tombol untuk membatalkan atau lanjut hapus. Saya akan lanjut hapus. Maka data username tadi telah terhapus dari API, dari database. Nah, jika kita lihat pada localhost, kita lihat pada artikel. Nah, data yang kita telah buat tadi sudah masuk ke dalam artikel. Nah, ID-nya di sini juga auto increment, jadi akan nambah terus. Jadi kita nggak perlu masukin manual. Seperti itu, saya kira cukup untuk penjelasan modul 13, minggu ke-13 tentang tutorial COD menggunakan Laravel. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.